Hai hai hai, welcome back to our podcast The Campers. Apa itu? Kami anak muda pembawa perubahan. Oke teman-teman, udah nungguin kita belum minggu ini buat topik-topik yang baru lagi pastinya. Dan topik ini relate banget nih kali ini, topik yang akan kita bahas nih teman-teman The Campers gitu. Jadi gini Vin, kan aku pernah tuh pelayanan lansia ya, elderly gitu. Mereka bilang tuh mereka kadang ada rasa sepi, hampa gitu. Menurut kamu rasa sepi, rasa hampa, kosong itu cuma dialami kakek nenek elderly yang senior atau kayak remaja kita nih juga bisa ngalamin yang namanya kesepian di tengah keramaian? Oh, kayaknya aku rasa sih malah ya. Yang rasa kesepian tuh malah anak-anak umur sekarang itu loh. Maksudnya anak-anak SMA, SMP, bahkan maksudnya dari kecil juga kita udah pernah ngalamin kesepian mungkin. Dan kayak kesepian tuh bener-bener kan kalau yang elder gitu mungkin kesepian karena mereka tinggal sendiri gitu ya. Karena mereka mungkin anak-anaknya udah meninggalkan, udah punya keluarga sendiri, atau mungkin anggota keluarga yang lain udah nggak ada gitu. Betul. Nah kayaknya kalau kesepian yang anak-anak zaman sekarang rasain tuh kayaknya agak beda nih Ci. Soalnya Menarik buat dikupas nih. kesepiannya itu tuh bisa dirasain orang-orang yang lagi ngumpul sama temennya. Tapi gue sepi banget nih. Kayak lah kan lu rame-rame ada teman-teman lu di situ. Berarti Vinka pernah ngalamin juga? Aku kebetulan ekstrovert Ci. Jadi kalau aku lagi sama orang-orang tuh aku tercharge energinya. Cuma kalau temen aku introvert, itu di tengah keramaian tuh mereka malah energinya keserap dan merasa gitu. gue nggak butuh rame-rame karena gue tetap merasa sepi. Nah tapi mungkin kayaknya sepi yang kita mau bahas bakal lebih dalam lagi ya Ci ya. Iya. Jadi pokoknya menarik nih topik ini. Berarti menurut kamu hati kita fragile gak sih Vinka? Sampai kok bisa gitu di tengah keramaian ngerasa kesepian gitu. Aku percaya mereka tuh gak lebay karena itu yang mereka rasakan dari hati mereka. Dan kan Tuhan juga kasih kita rasa emosi karena kita bukan robot ya gak sih? Betul. Yang ada rasa, gimana tuh? Iya sih, kayaknya kalau kesepiannya udah sampai ke dalam hati ya, yang bener-bener kayak gue merasa sendiri, kok kayaknya no one listen to me, atau kayak nggak ada yang bener-bener, ya itu loh kayak gue nggak mungkin kesepian yang bisa di orang-orang sebut tuh kayak gue merasa nggak punya siapa-siapa ya. Iya. Kayaknya gue punya keluarga, gue punya teman, tapi gue merasa nggak punya siapa-siapa. Kayaknya tuh itu karena hati mereka merasa ya orang-orang tuh nggak ada buat mereka gitu. Orang-orang cuma ada secara fisik atau secara material. Ya mungkin ya kalau misalkan sering kali kayak aku dengar kayak teman-teman gue, iya orang tua gue ngasih duit nih gitu. Orang tua gue nih pakai aja kartunya gitu, kayak sampai kayak gue yang maksudnya kayak gila kita mau jajan aja nabung dulu gitu. Tapi dia kayak di provide sama orang tuanya, tapi kenyataannya tuh kesepian gitu. Padahal di barang-barang dari orang tuanya tuh banyak gitu. Dia mau iPhone ada, mau sepatu bagus Yang dia mau ada. bisa, tapi tetap ada yang missing, ada yang kurang ya di hatinya ya. Karena kalau aku pikir kayaknya waktu dia lagi mau cerita, waktu dia lagi mau menyampaikan isi hatinya tuh gak ada yang dengerin gitu. Iya. Makanya ngerasa kesepian. Nah, yang Vinka udah sebutin udah masuk nih. Teman-teman, aku kan searching, aku banyak ngobrol sama teman-teman anak muda, walaupun aku juga masih muda loh kalau teman-teman. Jenny Blackpink. Jadi aku banyak ngobrol sama anak muda. Aku nanya tentang ini, kamu pernah gak sih ngerasain gini? Terus dari jawaban mereka nih Vinka semuanya aku rangkum dan kayaknya kita mau nyinggung one by one satu-satu dari jawaban dari jawaban mereka yang aku rangkum ini nih, beberapa penyebab besar kemungkinan bisa ngerasa hampa di tengah keramaian atau ngerasa sendiri gitu, merasa hampa, kosong. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu karena hatinya lagi nggak tenang, banyak pikiran gitu. Nah, gimana tuh menurut Vinka? Benar nggak tuh dari hasil rangkuman aku yang pertama nih? Setuju sih, karena waktu lagi banyak pikiran, terus aku pernah sih, maksudnya lagi kesel, lagi benar-benar emosi, lagi kayak banyak yang dipikirin, yang berkecimuk dalam pikiran gitu. Terus kayak waktu aku ngechat temen aku nggak balas, aku langsung ngerasa kesepian, langsung ngerasa kayak jadi korban, langsung kayak, ih gini kan gue lagi capek, lagi banyak masalah, kok gue ngechat lu nggak balas, terus langsung jadi merasa sepi. Terus ya itu sih, apalagi karena banyak pikiran buat kita tuh jadi tertekan sih. Itu salah satunya sih Ci. Oke, dari itu aku mau ada
sedikit nih ngebahas dari segi firmannya yang mengenai tanda kesepian itu karena jangan-jangan kita lagi kehilangan damai sukacita nih, makanya ngerasa ini. Bener-bener. Nah, ayatnya ada ketika di Yohanes 20 sih ayat 19, tapi nggak apa-apa aku sebutin aja nih langsung. Damai sejahtera bagi kamu itu pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pasti Vinka dari zaman sekolah minggu pernah dengar Tuhan Yesus itu Raja Damai, ya kan? Iya, benar. Berarti penting nggak tuh, bener nggak tuh? Yesus tuh sebagai Raja Damai penting kalau kita lagi ngalamin kayaknya gelisah, galau gitu. Bener banget sih, soalnya aku ngerasa kayak kalau kita lagi kesepian tuh bahkan cerita ke temen aja kayaknya nggak jadi jawaban. Soalnya aku pernah waktu lagi kayak ngerasa aduh pusing banyak masalah, terus kayak ngomong ke temen itu tuh kayak ya udahlah, gue cuma membuang sampah gue gitu, tapi kayak nggak dibersihin gitu, kayak nggak bener-bener ngerasain tenang. Terus emang sumber damai kita cuma sama Tuhan sih. Waktu kita bener-bener doa tuh ya maksudnya ya kita berdoa untuk omong ya sama Tuhan, untuk komunikasi sama Tuhan, bukan untuk kayak berharap cring masalahnya hilang gitu. Itu tuh bener-bener kayak masalahnya nggak kelar sih, maksudnya masalahnya masih ada sih, masih berlanjut, tapi kayak hati tuh jadi tenang. Jadi bener yang firman Tuhan katakan yang tadi Ci Jenny bawain juga, kalau emang Tuhan Yesus adalah Raja Damai gitu. Dan cuma Tuhan Yesus aja yang kita bisa cari. Kalau lagi nggak ada damai, doa juga rasanya susah ya. Bener banget. Mau ngapain juga nggak enak. Oke, lanjut yang kedua nih dari yang aku rangkum. Ngerasa gelisah, ngerasa sepi di tengah keramaian, galau, kosong, hampa, itu juga karena ada trust issue sama orang. Terus kadang kita juga ngerasa nggak berharga, jadi ngelihat orang lain tuh mandang kita rendah, jadi kita udah bangun tembok dulu pemikiran kita yang negatif gitu. Gimana, itu bisa berdampak nggak menurut Vina? Bisa juga sih, karena dari trust issue itu kan tadinya kita menggantungkan harapan kita 100% sama orang itu. Iya. Tiba-tiba kayak hancur semua ekspektasi kita gitu. Kayak tadinya kita berharap nih sama teman kita si A, tapi ternyata si A ngecewain kita. Akhirnya langsung lah merasa kayak aduh, gue bener-bener sendirian, gak punya siapa-siapa gitu. Tapi aku sadar kalau emang manusia itu tuh gak bisa kita andalkan. Manusia mengecewakan. Iya, karena manusia mengecewakan soalnya. Iya, itu mungkin kita bahas nanti tuh, manusia mengapa mengecewakan. Next, selanjutnya, mereka itu merasa hampa, kosong karena di hidupnya lagi hilang arah. Jadi karena hilang arah, jadi visi misinya juga hilang gitu, mimpinya juga hilang gitu. Terus jadinya ngerasa bosan dan jenuh dengan kehidupan rutinitas yang mereka lakukan. Jadi mereka ngerasa hampa gitu. Gimana itunya, kaitannya nih? Kalau mau jujur aku lagi ngerasain hal itu. Tugas kamu kait-kaitkan. Aku tuh jujur lagi ngerasain banget sih, kayak Iya. kalau kita lagi ngerjain sesuatu tapi kita ngerasa kayak bener gak ya di pekerjaan kita sekarang kita ngelakuin ini, bener gak ya, misalkan orang lagi kuliah jurusan A, tiba-tiba kayaknya gue salah jurusan nih, jadi gak jelas arahnya kemana gitu. Akhirnya relate kayak gue nggak tahu deh mau ngapain lagi gitu. Bener sih. Dan kadang kalau udah hilang arah tuh kayak ngelakuin sesuatu tuh benar-benar udah gak pakai hati lagi sih. Betul. Jalanin karena udah tugas rutinitas aja ya. Bener-bener. Hatinya di mana, pikirannya di mana. Terus ada lagi nih Vinka yang aku rangkum gitu. Kurangnya motivasi baik itu dari luar sama dari dalam gitu. Jadi menurut Vinka penting gak tuh motivasi sama mengenali diri sendiri nih gitu. Dan kadang juga kita ini merasa kesepian di tengah ramaian karena sedang beradaptasi juga gitu. Gimana tuh? Kalau misalnya yang beradaptasi mungkin kalau udah bisa berhasil beradaptasi akhirnya nggak apa-apa gitu ya, bisa gitu. Cuma kalau yang motivasi tuh aku kayak
merasa itu relate sama yang kehilangan arah. Iya. Soalnya kalau orang yang tahu arahnya mau kemana, itu self motivated, nggak butuh dorongan dari luar, nggak butuh sesuatu yang nanti kalau kita bisa mencapai ini kita dapetin sesuatu dan lain sebagainya gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kita lagi kehilangan motivasi kayak gitu, harus gimana ya? Soalnya Nah itu pertanyaan aku, gimana nih tips mungkin dari Vinka gitu, penghiburan apa, butuh penghiburan butuh healing, penghiburan seperti apa nih kalau lagi merasa kesepian di tengah keramaian, lagi hampa, lagi kosong. kalau aku ya, kalau ini maksudnya nggak semua orang tuh bisa relate gitu, nggak semua orang mungkin bisa kayak kan gue nggak cocok kayak gitu. Aku kayak harus narik diri dulu sih dari keramaian. Betul. Narik diri dulu, berdiam diri sendiri, merenungkan semua yang ya mungkin hal-hal yang kayak lewat di kepala, apa sih yang salah, apa sih yang bikin aku nggak mau ngelakuin sesuatu, yang bikin hilang arah. Dan jujur nih teman-teman, The Camper Podcast ini kita memang bertujuan untuk bisa membantu ya. Dan jawaban satu-satunya kalau misalkan kita lagi bener-bener hilang sukacita, hilang arah, hilang nggak tahu mau kemana, mungkin orang tua kita bisa bantu ngarahin kita. Mungkin pembimbing kita, guru kita, siapapun, dosen atau apapun, mungkin atau siapa yang lebih tua mungkin bisa ngarahin kita. Tapi jujur nih, bener-bener kayak jalan hidup kita tuh ditentukan sama Tuhan. Dan path yang akan kita lalui itu tuh bener-bener cuma Tuhan yang tahu. Jadi kalau kita sebenarnya lagi hilang arah tuh bukan jalan ke depan kita tuh runtuh, bukan masa depan kita ke depan tuh kayak udah hilang, tapi lagi blur aja. Karena kita nggak menggunakan kacamata Tuhan gitu. Karena kita nggak mengikuti apa yang Tuhan mau bukakan gitu di depan. Jadi emang jawaban satu-satunya adalah mungkin kita boleh cari konfirmasi ke orang-orang lain, teman kita, sahabat kita, siapapun gitu. Tapi yang benar-benar bisa ngebukain jalan itu, yang bisa menghilangkan setiap rasa kegelisahan, rasa kesepian, rasa nggak termotivasi itu tuh cuma Tuhan gitu sih. Iya. Betul banget Vinka. Nah teman-teman The Campers, aku mau nambahin nih, aku juga pernah yang namanya, pasti kayaknya semua orang pernah ngalamin ini gitu, walaupun seceria-cerianya dia, se-extrovertnya dia gitu, senang dikeliling orang, pasti pernah yang ngerasanya lagi pengen narik diri atau ngerasa kosong atau hampa. Memang benar sih teman-teman, kalau ini dari pengalaman aku aja sih Vinka gitu ya, mungkin teman-teman bisa nangkep apa yang baiknya gitu kan. Jadi aku kalau lagi ngerasa kosong itu berarti kadang tanda aku harus calm down sedikit supaya nggak terlalu burn out dengan sesuatu. Bahkan it's okay gitu, menggebu-gebu dengan pekerjaan ya, siapa sih yang nggak mau sukses, karir naik terus gitu. Tapi kadang aku kadang bisa ngerasa kesepian atau hampa, kosong kok gini gitu. Itu kalau aku lagi menggebu-gebu akan suatu hal gitu, aku kejar sampai terkadang lupa gitu yang namanya quiet time sama Tuhan gitu. Nah di situ sebenarnya rasa kosong hampa itu bagi aku nih sekarang udah sebagai tanda warning buat aku. I need to calm down gitu, jangan burn out gitu. Tuhan juga nggak mau mungkin kita terlalu burn out. Iya, gitu benar-benar. Karir masa depan oke gitu, jangan sampai gini, rasa ini emosi kita nih yang seperti ini bisa melemahkan kita. Kalau kita udah merasa lemah, bahkan motivasi kita, gairah kita juga akan menjadi berkurang, dan itu membahayakan kita. Itu yang menyebabkan kita ngerasa hampa, kosong, dan kayaknya ingin menarik diri. Jadi makanya merasa kesepian di tengah-tengah keramaian gitu. Jadi berarti tuh aku diingatkan gitu, duduk di kaki Tuhan. Kan Tuhan bilang itu yang bagian yang terbaik. Ingat nggak cerita Marta sama Maria gitu. Kamu melakukan yang terbaik ketika dia cuma duduk di kaki Tuhan, udah ngedeprok gitu. Kayak dicas lagi. Kalau itu aku ya, itu udah sebagai alarm sama warning buat aku tuh teman-teman. Kalau aku udah ngerasa kesepian atau ngerasa di tengah keramaian tapi kok ngerasa aneh nih hati nih, ada yang nggak beres gitu, itu salah satunya. Terus ya berarti aku juga yang kedua mesti belajar nih, tidak mengandalkan orang lain gitu kan. Jadi ketika orang lain mengecewakan itu, kita nggak merasa jadi hampa, kosong, karena teman-teman hati kita itu akan full gitu, ke charge
karena ada satu ruangan yang memang Tuhan doang. Kalau Tuhan itu nggak ada di ruangan hati kita gitu, kita akan ngerasa kosong sama hampa gitu teman-teman sekalian gitu. Nah jadi kalau gairah kita berkurang, jadi itu bisa melumpuhkan kita untuk melakukan pelayanan, juga jadi susah gitu. Pekerjaan kita juga kita lakukan setengah hati. Nah, yang satu poin lagi nih, teman-teman sama Vinka, dosa kadang juga bisa membuat orang juga jadi bosan hidup. Ya kan, dia udah ngelakuin dosa, tapi sebenarnya ada di bagian dia, pasti dia sadar, kok gue ngelakuin ini terus gitu. Jadi ketika dia berkutik, bergumul dalam dosa itu, kadang membuat hidup dia tuh jadi bosen, dia nggak mau lepas. Dia nggak mau lepas, maksudnya dia masih bergumul di situ, dia pengen lepas, tapi ngerasa nggak berkuasa lepas gitu teman-teman. Nah itu yang membuat juga salah satu hidupnya jadi susah, jadi bosan akhirnya gitu. Jadi teman-teman, aku berharap Tuhan udah memberikan kita emosi yang baik ya teman-teman. Jadi jangan sampai melemahkan kita. Nah kalau teman-teman lagi merasa kosong, merasa hampa, merasa sendiri di tengah keramaian gitu, coba narik diri, terus kenali dulu hatinya teman-teman dulu gitu. Kayak pohon ya Vinka ya, kan ada sampai akar. Kadang kita ngeliat cuma di atas buahnya doang. Buahnya tuh ngerasa kesepian, ngerasa hampa, tapi kenalin dulu juga hati teman-teman ada apa nih. Kayak di quiet time teman-teman tuh tanya why gitu, kenapa Tuhan gitu, terus how. Nanti aku percaya di quiet time itu, di tengah kesepian, kesunyian itu Tuhan akan berbicara gitu kan. Betul. Terus rasa damai itu akan diberikan lagi. Jadi teman-teman mesti menarik diri dan pergi sama di kaki Tuhan untuk menjadikan yang terbaik gitu. Damai itu pasti akan diberikan buat teman-teman. Vinka ada kata-kata terakhir nih buat teman-teman? Ya balik lagi soal sepi itu bukan tergantung kita ekstrovert atau introvert. Terus kayak kita menggampangkan, udahlah gue kan emang introvert, jadi gue emang nggak apa-apa lah sepi gini. Apa ya, mungkin ada di situasi dimana kesepiannya memang datang dari kesepian karena sekitar kita emang gak ada siapa-siapa. Emang bener-bener kayak gak ada yang bisa diandalkan, gak ada yang bisa menjadi tempat kita bersandar. Aku cuma mau bilang kita semua punya Tuhan gitu yang benar-benar mengasihi kita, yang benar-benar gak bakal, kalau tadi manusia mengecewakan, Tuhan gak akan pernah mengecewakan gitu. Jadi kalau sekitar kita mungkin membuat kita gak termotivasi, membuat kita merasa sendirian gitu, ada Tuhan yang selalu bersama kita sih. Yes, benar. Nah, teman-teman, sebelum benar-benar berakhir nih, aku tutup dengan beberapa ayat yang pasti akan menguatkan, menyegarkan teman-teman. Nih, teman-teman dengar ya, kalau perlu catat. Nah, di Yesaya 40 ayat 31 nih teman-teman. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru nih teman-teman. Kalau lagi lesu, lemah di hidupnya, ngerasa sendiri, ngerasa kesepian, menanti-nantikan Tuhan lah, maka mendapat kekuatan baru teman-teman. Terus mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi teman-teman gak akan terus terbang turun kalau lagi di kondisi itu, malah cepet-cepet buru-buru. Jangan sampai kita jatuh tergeletak. Tuhan juga nggak mau kita jatuh dan tergeletak gitu teman-teman. Itu ayatnya. Dan satu lagi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah kasih itu sendiri siapa? Yaitu Tuhan teman-teman. Nah kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan gitu. Kan tadi kita bahas juga dari di tengah keramaian merasa sepi karena ada anxiety juga gitu kan, ada kecemasan. Nah kalau teman-teman lagi ngerasain cemas, depresi, ketakutan, yaitu datanglah ke kasih yang sempurna, yaitu Tuhan, maka dia akan melenyapkan, aku percaya, ketakutan teman-teman apapun itu gitu. Dan itu aja podcast kita pada hari ini ya Vinka. Nanti kita lanjut lagi di minggu depan, makanya terus nantikan podcast terbaru kita dengan topik-topik yang baru, yang pastinya fresh, yang relate juga sama teman-teman. Gitu aja teman-teman, kita jumpa lagi di next episode. See you and God bless teman-teman. Dadah. Dadah.